Sahabat manajer yang tergabung dalam Kakslab Indonesia. Di bagian pertama pembahasan saya mengenai agility strategi mudah-mudahan bisa dipahami. Tetapi saya akan mereview sedikit apa yang dinamakan agility strategis. Agility strategis itu mengacu kepada kemampuan sebuah korporasi bisnis untuk mengantisipasi, untuk merespon, untuk memanfaatkan perubahan dan gangguan di lingkungan eksternal bisnis kita. Itulah agility strategy. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menerapkan di perusahaan Anda? Nah, kalau Anda belum menerapkan, lakukanlah dengan segera agility strategi. Karena ini mempunyai manfaat yang banyak di perusahaan Anda. Apalagi kemarin di bab 1 saya telah membahasnya bahwa gangguan dan perubahan lingkungan eksternal itu dahsyat. Sebagai contoh yang saya sampaikan adalah situasi VUCA. Situasi VUCA. VUCA akronim dengan volatility. Artinya adalah munculnya tantangan baru yang penyebabnya sulit ditentukan dan berubah sangat cepat. Ini tatanan dunia sekarang ini berubah dengan cepat. Ini menyebabkan gangguan-gangguan di perusahaan kita. Yang kedua adalah uncertainty, ketidakpastian. Tragedi tragis di para pembisnis adalah lingkungan global yang cepat berubah. Dan ini sangat terasa berdampak di dalam bisnis kita, di dalam ekosistem bisnis kita. Saya berikan contoh. Banyak bank-bank di Eropa, bank yang konvensional, yang tradisional, gulung tikar. Setelah adanya perubahan global teknologi, adanya digitalisasi yang bagus, bank-bank yang muncul di Eropa adalah bank-bank yang punya digitalisasi bagus, online-nya bagus. Sehingga ini bank-bank yang konvensional, bank-bank yang gulung tikar. Yang ketiga di dalam VUCA adalah kompleksitas, lingkungan yang tidak mudah dipahami. Faktor penyebabnya adalah munculnya pesaing baru dengan teknologi baru. Ini akan merubah tatanan. Munculnya pola konsumen yang berubah. Ini akan merubah tantangan juga. Ya. Dengan demikian juga akan merubah pola rantai pemasok di dalam bisnis kita. Ini merubah juga tantangan kita. Yang tidak kalah dasarnya adalah perubahan di dalam regulasi, peraturan yang sangat berubah dengan cepatnya. Ini akan membuat organisasi bisnis kita terganggu. Masih ada faktor yang lain. Yang keempat di dalam VUCA adalah ambiguitas. Keadaan di mana sangat membingungkan, sangat menyesatkan bagi pengambil keputusan untuk melihat apa yang ada di sana. Karena solusi yang tampaknya benar diterapkan ternyata tidak mencapai hasil, dianggap tidak tepat dan tidak bisa memprediksi. Itulah VUCA sangat dahsyat pengaruh terhadap bisnis kita. Oleh sebab itu, kita memerlukan yang dinamakan agility strategy. Dengan agility strategy itu, organisasi kita, orang-orang yang ada di dalam perusahaan kita, dibutuhkan orang-orang yang punya sikap proaktif, bukan sikap reaktif. Artinya sikap proaktif itu adalah
Orang-orang yang di dalam perusahaan kita itu, dari mulai direktur sampai bawah, terus menerus mengamati lingkungan, melihat dan mencari tren produknya seperti apa, tren bisnisnya seperti apa, melihat juga eksternal faktor ancaman yang membuat gagal perusahaan saya apa, melihat juga eksternal faktor itu juga apa peluang yang bisa diambil oleh perusahaan saya. Sehingga yang langkah ketiga yang dilakukan dengan sikap proaktif adalah menyesuaikan strategi dan taktik yang sesuai dengan tren bisnis, tren produk, ancaman yang bisa menggagalkan perusahaan kita, peluang yang kita ada. Itu adalah agility strategi dengan sikap yang proaktif. Teman-teman, kalau pemahaman tadi kita sudah paham, sebenarnya apa sih tujuan penerapan strategi agility? Yang pertama tujuannya adalah agar perusahaan kita ini yang proaktif tadi bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, perubahan teknologi, perubahan pelanggan atau customer, perubahan regulasi. Sehingga yang kedua tujuannya menjadi lebih responsif organisasi kita, menjadi lebih fleksibel, dapat mengurangi waktu respon terhadap perubahan yang harusnya planningnya setahun bisa dilakukan dengan 2-3 bulan. Karena orang-orang di dalam organisasi kita ini memiliki kompetensi, memiliki komitmen, artinya good people. Dia bisa meningkatkan inovasi, dia bisa mempercepat pengembangan produk, serta meningkatkan daya saing di pasar yang terus berubah. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, agility strategi dibuat membantu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan lebih efektif. Tiga itulah tujuannya. Dan kalau coba kita ekstrak lebih dalam lagi, bahwa kenapa kita harus menerapkan agility strategi? Jawabannya untuk menjawab VUCA, untuk menjawab perubahan VUCA: volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, kalau korporasi bisnis ingin memiliki pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, sustainable growth, tidak ada jalan lain. Harus memiliki agility strategi, menciptakan ekosistem dan membangun ekosistem yang pertama good people, good system, dan good product. Tiga ini harus dibangun. Good people, membangun orang-orang kompeten dan komitmen sehingga dia biar berinovasi, bisa punya etos kerja, bisa punya etika kerja, sehingga dia akan membangun good system. Bayangkan kalau kita memiliki good product dan good system, good people dan good system. Kalau kita memiliki good people dan good system, akan muncul good product. Sahabat, apa yang dilakukan Steve Jobs di Apple adalah transformasi organisasi. Dia babat 3.000 karyawan yang tidak produktif. Dia babat nggak produksi produk-produk yang nggak marketable. Artinya apa? Dia pilih orang-orang yang good people. Dia bangun sistem, ya, sampai sistem itu bisa menghasilkan good product. Nah, kunci sukses penerapan agility strategi
Itu pertama. Organisasi kita ini harus fleksibilitasnya tinggi. Artinya apa? Kemampuan untuk cepat beradaptasi dan mengubah arah sebagai respon terhadap perubahan yang ada sekarang. Itu nomor satu. Nomor dua, dia bisa berinovasi, mendorong eksperimen kreativitas dan mengambil risiko. Sehingga dia bisa menciptakan produk yang bagus, yang sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi, menghilangkan silo. Apa arti silo? Silo adalah merupakan sikap di dalam korporasi bisnis yang enggan berbagi informasi atau pengetahuan dengan individu lain dalam organisasi yang sama. Ini harus dihilangkan. Ini yang menghambat kolaborasi. Ini harus dihilangkan supaya memiliki kecepatan di dalam memutuskan. Oleh sebab itu, elemen yang keempat adalah kecepatan, speed. Kecepatan membuat produk, kecepatan melakukan services, kecepatan memutuskan. Ya. Dari fleksibilitas, inovasi, kolaborasi, kecepatan. Yang kelima adalah yang harus dimiliki adalah pembelajaran. Karena ini akan menciptakan talenta yang mampu fleksibilitas, mampu berinovasi, mampu berkolaborasi, mampu dengan cepat membuat produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Saya ingin garis bawahi, siapapun di organisasi Anda yang silo merupakan sikap di dalam korporasi bisnis yang enggan berbagi informasi atau pengetahuan dengan individu lain dalam organisasi harus dihilangkan dan harus diganti, di shifting mindsetnya menjadi sikap proaktif. Sikap proaktif adalah salah satu kemampuan dinamis yang menunjukkan seseorang dalam korporasi bisnis untuk membangun kembali kompetensi internal untuk menghadapi perubahan lingkungan dengan cepat. Jadi yang paling penting dengan sikap proaktif itu, ya, anggota tim Anda menjadi fleksibilitas, menjadi berinovasi, menjadi kolaborasi, punya kecepatan membuat produk memutuskan, dan terjadinya situasi pembelajaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di bagian ketiga, agility strategy.